Kami di sini ingin mempresentasikan hasil laporan dan juga hasil progres selama kami membuat sebuah aplikasi. Kita langsung aja ke isi laporannya. Untuk judul laporan itu sendiri itu ada finalisasi mobile apps yang bernama Mas Kembar Mobile Apps. Nah, untuk anggotanya sendiri, kami berempat yang secara langsung merancang aplikasinya dengan ketua saya sendiri, Evanis Kedania. Dan saya Rajul Abasyakullah. Dan saya Tasbihul Ramadan. Dan saya Fatur Rahman. Kemudian untuk selanjutnya ada tugas masing-masing personil. Yang pertama ada Evan Rizky Dania sebagai backend developer. Kemudian ada saya sendiri, Rajul Abasyakullah sebagai UX atau UI atau UX designer. Kemudian ada Satria Fadilah Ramadan sebagai perancang flowchart. Dan yang terakhir ada Ziad Fatur Rahman sebagai frontend developer. Dan untuk judul proyek kami adalah aplikasi yang kami buat adalah Mas Kembar Mobile, berbasis aplikasi mobile yang dirancang menggunakan filter dengan tool Android Studio. Kemudian untuk latar belakang dari aplikasi ini adalah untuk membuat solusi terhadap usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bidang penjualan makanan berupa bakso yang bernama Bakso Mas Kembar. Adapun ide yang kami ingin buat adalah karena ingin memudahkan semua proses interaksi antara penjual dan pembeli yang sebelumnya seringkali tidak efektif, menghasilkan sampah kertas dan membuang waktu serta tenaga kerja. Dan kemudian solusi dari aplikasi ini adalah solusi yang nantinya akan ditawarkan oleh proyek kami, yaitu agar semua proses pemesanan menjadi lebih efektif, mengurangi jumlah sampah kertas, dikarenakan semua proses pemesanan dilakukan dalam aplikasi tanpa harus menggunakan kertas dan alat tulis. Aplikasi ini juga akan mempersingkat waktu pemesanan dan efisiensi sumber daya manusia sehingga dapat lebih mengurangi pengeluaran. Lalu selanjutnya untuk logo dan aplikasi, kita bisa lihat sendiri logonya di sebelah kiri, lalu sebelah kanan ada nama dari aplikasi itu sendiri. Dan untuk rancangan layoutnya yang pertama ada halaman login pembeli, kemudian ada dashboard pembeli, dan selanjutnya ada yang pertama ada makanan, kemudian minuman, kemudian ada tambahan seperti kacang goreng dan lain-lain, dan yang terakhir ada rincian bayar. Kemudian next adalah hasil perancangan. Nah, untuk hasil perancangan tersendiri, kami sudah mengirimkan detailnya, entah itu dari project lead-nya sendiri yang isinya terdapat semua project yang berbentuk main dat dan yang lainnya, serta kami juga sudah memberikan screenshot tentang isi aset apa saja yang ada di dalam aplikasi kami. Lalu mungkin untuk selanjutnya ada hasil langsung nah, demo. ini berikut adalah hasil screenshot setelah aplikasi kami selesai, dan berikut hasil screenshot terakhirnya. Yang pertama ada login sebagai pembeli. Di sini login pembeli ada kita memasukkan data nama, nomor telepon dan nomor meja. Dan di header ada logonya, di tengahnya ada nama aplikasinya, dan untuk di sebelah kanan adalah fungsi untuk menuju halaman login admin. Untuk di halaman login admin, di sini kita memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya lalu setelah si pembeli login dengan mengisi nama, nomor telepon dan nomor meja, lalu kita akan masuk ke dashboard pembeli yang dimana terdapat pertama ada menu makanan sebagai main menunya, lalu yang kedua ada menu minuman dan ini, lalu yang ketiga ada menu tambahan. Nah untuk fitur-fitur atas sendiri itu sama seperti sebelumnya. Pada header bar itu terdapat sebuah logo, lalu terdapat judul Bakso Mas Kembar, dan sebelah kanan itu hanya icon menu yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah menu. Lalu di bawahnya ada fitur pencarian, di mana jika kita malas untuk meng-scroll satu-satu mencari menunya, kita bisa langsung mengetikkan saja. Misalkan contohnya di sini terdapat bakso rudal. Nah, kita bisa langsung ketik aja di atasnya bakso rudal dan nanti akan muncul hanya menu yang dicari. Nah, lalu untuk selanjutnya di setiap kanan dari setiap menu itu ada tombol tambah, di mana ketika kita ingin memesan sesuatu kita tinggal menekan tombol tambah tersebut, dan nantinya di bawahnya akan terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan quantity atau jumlah pesanan. Sehingga nantinya sebagai contoh misalkan saya
mengklik bakso rudal sekali, mengklik tambah sekali, itu nanti akan masuk ke sini quantity sama dengan 1. Lalu jika mengklik lagi sekali, maka quantity-nya akan bertambah jadi 2. Dan juga selanjutnya ke menu-menu yang lainnya juga. Nah, lalu ketika kita sudah selesai mengklik tambah, quantity-nya sudah ditentukan berapa jumlahnya, kita bisa langsung klik button pesan untuk menuju ke halaman selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah page ringkasan pesanan. Jadi ringkasan pesanan ini terdapat nama dan juga tempat meja. Ini berasal dari inputan yang dari halaman awal. Dan selanjutnya untuk rincian atau pemesanannya akan ada tampilan seperti di sini, ada avatar round seperti es teh manis. Nanti akan ditampilkan harga dari menu tersebut dan juga jumlah dari pesanan yang membeli pesan. Dan selanjutnya nanti di bawah sini ada total seluruh pesanan yang telah ditambahkan oleh pembeli di page sebelumnya yang dipesan. Nah, setelah nanti konfirmasi pesanan, nanti pembeli nanti pesanan akan menuju admin dashboard. Oke. Oh, APK-nya udah running belum? Nah, udah. Boleh dilihat ya Oh, di langsung ke handphone. aplikasinya itu? Siapa yang ngeliatin? Ini Evan. Untuk hasilnya sendiri ada di handphone saya mungkin. Boleh, Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba atau silakan. boleh, silakan. Boleh. Nah, untuk tambahan informasi juga Bu, jadi kita tuh di sini udah menggunakan database. Namun untuk sekarang kita masih menggunakan database lokal. Jadi untuk pengaksesan aplikasinya hanya bisa dilakukan oleh satu perangkat. Silakan. Sambil diliatin coba. Bisa diisi terlebih dahulu untuk nama, nomor telepon, dan nomor mejanya. Oke. Sip, Udah ya? udah masuk ya. Jadi ini kayak pemesanan di tempat ya. Iya. Jadi lebih cepat. Login adminnya. Pertama masukkan usernya dengan nama. Loginnya siapa? Nah, Loginnya siapa tuh? Oh, login yang tadi ya. ini buat login adminnya. Login admin. Dengan password admin 123. Ini untuk pesanannya. Ini dilihat dari admin. Ya, biar ada admin. Mhm. Yang pertama ada order untuk Hasna dengan meja 01, benar? Nah, dan di bawahnya ada pesanan yang sebelumnya dipesan. Terus ini ada totalnya juga. Kemudian ini ada status pending. Kenapa statusnya pending? Karena belum dikonfirmasi oleh admin. Oke. Nah, di sini ada tombol konfirmasi, Bu. Ya. Ini kalau misalkan tombol konfirmasi ini ada satu lagi fitur. Kenapa ini P-nya belum bisa ditekan? Karena belum dikonfirmasi, Bu. Nah, ini kalau misalkan ini ditekan, nah ini udah statusnya udah confirm dan ini udah bisa di print. Oke. Terus Nah, jadi printnya juga Sip. itu Bu, nanti sebagai faktur atau invoice yang gitu loh. Jadi Ya. buat melakukan pembayaran selanjutnya. sip. Kurang lebihnya, Bu. Ya, kurang lebih seperti itu. Sip. Mungkin selanjutnya ada keterangan hasil rancangan. Nah, jadi untuk keterangan dari progres hasil rancangan kami itu sebenarnya masih perlu pengembangan, yakni dari yang tadi saya sampaikan, karena ini masih menggunakan database lokal sehingga hanya bisa diakses oleh satu perangkat saja. Nah, mungkin kedepannya jika memang kami ingin mengembangkan si aplikasi ini, mungkin kami nantinya akan mencari cara untuk agar nantinya si aplikasi kami bisa menggunakan database online sehingga nantinya bisa diakses oleh lebih dari satu perangkat secara online seperti itu. Nah, mungkin untuk yang terakhir, untuk nama file Aprilisnya tersebut adalah mas kembar update APK. Sip. Oke, Ketika- sebelum di closing ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kasih masukan. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau Kritik atau saran. Ya. Boleh silakan. Mungkin dari Ibu sendiri. Ya. Oke. Kalau dari saya sendiri
Paling masukkan ke sistemnya ya, supaya mau dipakai itu bisa dipakai sebagai pemesanan kalau di tempat ya. Jadi kayak biasanya kan suka ada yang mau pesan apa gitu, nah itu bisa dipakai ya. Cuman mungkin kan itu harus login ya. Kalau pemesan itu login nggak? Kalau pemesan nggak cuma Oh, jadi dia langsung pesan terus, tapi adminnya harus bisa login. Berarti nanti perangkatnya itu kalau misalkan yang admin yang login bisa langsung sama si pemesan nggak? Atau harus keluar dulu? Nah, mungkin karena untuk sekarang masih menggunakan pakai kontak, jadi gimana ya? Si perannya itu masih bergantian gitu loh, Bu. Oh. Karena kan masih satu aplikasi gitu. Tapi mungkin kalau misalkan nanti udah database-nya online, itu bisa diakses, karena bisa diakses oleh lebih dua perangkat, lebih dari satu perangkat. Mungkin si admin akan menggunakan device sendiri gitu. Lalu pengguna juga menggunakan device sendiri. Jadi sistemnya kalau admin itu login, kalau pengguna atau pembeli gitu ya tidak login. Tapi itu jadinya harus sekali ewang ya. Jadi kalau dipakai ke user berarti harus keluar dulu. Nah, nanti bisa, kalau menurut saya sih nanti kalau misalkan mau diimplementasikan itu sebagai, katakanlah yang megang aplikasi itu adalah pelayan ya misalkan ya, itu bisa langsung satu kali login aja sebagai dia pelayan. Jadi nanti dia melayani siapa aja yang beli ke dia gitu ya, kemudian penjualannya dan sebagainya itu bisa ya, bisa kayak gitu ya. Gitu ya. Itu kalau mau mengimplementasikan sistem yang sudah dibuat. Ya, gitu aja ya paling. Ya, silakan lanjut aja. Menutup boleh. Baik, mungkin sekian presentasi dari hasil laporan proyek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kumpul dulu di sini sambil liatin aplikasinya. Ya. Ini kami akan mempresentasikan rancangan proyek UKM kami yang bernama Craft Connect. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu dengan saya sendiri sebagai ketua. Nama saya Adriana Fendri. Nama saya Karina Ismaili. Nama saya Hasna Kamaya. Pada aplikasi kami yang bernama Craft Connect, dan aplikasi kami terinspirasi daripada UMKM yang UMKM itu merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di antara berbagai sektor UMKM, sektor kerajinan tangan memiliki potensi besar karena keunikan dan kualitas produk yang dihasilkan. Namun meski memiliki potensi besar, banyak pengrajin lokal menghadapi tantangan signifikan dalam memasarkan produk mereka. Di sisi lain, konsumen modern semakin mencari produk yang unik, berkualitas, dan memiliki nilai cerita. Melihat permasalahan ini, dengan adanya aplikasi Craft Connect yang hadir sebagai solusi, bertujuan untuk menjadi penjembatan antara pengrajin lokal dengan konsumen yang mencari produk kerajinan tangan yang unik dan berkualitas. Aplikasi penjualan kerajinan ini yaitu Craft Connect yang mencerminkan tujuan utamanya untuk menguntungkan pengrajin dengan pembeli. Aplikasi ini menawarkan peluang kolaborasi dan kemitraan antara pengrajin untuk proyek bersama atau pelatihan. Nama Craft Connect juga mengisyaratkan akses global, memungkinkan pengrajin untuk memasarkan produk mereka ke audiens yang lebih diingat, lebih luas, baik lokal maupun internasional. Dengan branding yang sederhana dan mudah diingat, aplikasi ini menarik perhatian dan menggambarkan esensinya sebagai penyedia jaringan pendukung yang komprehensif, sehingga menciptakan hubungan saling menguntungkan antara pengrajin dan pembeli. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi Craft Connect dengan tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan pengrajin lokal, yaitu memberikan platform yang memungkinkan pengrajin lokal memasarkan dan menjual produk mereka secara online dengan lebih mudah. Yang kedua, mempermudah konsumen, yaitu menyediakan platform yang memudahkan konsumen dalam menemukan dan membeli produk kerajinan tangan yang unik.
dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan exposure produk, yaitu membantu pengrajin dalam meningkatkan exposure produk mereka melalui fitur-fitur promosi dan diskon. Yang keempat, mendukung perekonomian lokal, yaitu meningkatkan perekonomian UMKM di sektor kerajinan tangan melalui perluasan pasar digital. Yang kelima, memperkaya budaya, yaitu memperkenalkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal melalui produk kerajinan tangan yang ditawarkan. Dengan Craft Connect diharapkan pengrajin lokal tidak hanya mampu bertahan, tapi juga bisa berkembang dalam era digital ini. Selain itu, konsumen dapat lebih mudah menemukan produk-produk yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna sekaligus mendukung pengrajin lokal. Ada solusi. Project Craft Connect ini menawarkan beberapa solusi utama, yang diantaranya ada platform marketplace terintegrasi, yang dimana Craft Connect ini menyediakan sebuah platform untuk para pengrajin di Indonesia khususnya, yang memungkinkan pengrajin lokal untuk memasarkan produk mereka di aplikasi ini secara online, membantu mereka menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas geografis. Kemudian profil pengrajin yang mendetail. Pengrajin dapat membuat profil yang berisi informasi mendetail tentang mereka dan produk yang mereka tawarkan. Ini termasuk cerita di balik produk ya. Metode pembuatan dan keunikan dari kerajinan tangan mereka. Kemudian ada sistem penelusuran produk yang canggih. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur penelusuran yang memungkinkan memudahkan pengguna untuk mencari produknya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Selanjutnya ada keranjang belanja dan pembayaran terintegrasi. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan produk ke keranjang belanja mereka dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran yang terintegrasi dalam aplikasi, memastikan proses transaksi yang aman dan mudah. Dengan solusi tersebut, Craft Connect diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengrajin lokal, meningkatkan akses mereka ke pasar yang lebih luas, dan mempermudah konsumen dalam menemukan dan membeli produk kerajinan tangan yang unik dan berkualitas. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan. Craft Connect ini memiliki dua hak akses, yaitu satu yang mencakup kemampuan bagi konsumen untuk menelusuri dan menemukan produk kerajinan tangan berdasarkan kategori serta membeli produk secara online. Untuk selanjutnya adalah logo dari aplikasi. Logo dari aplikasi Craft Connect itu yaitu seperti ini. Logo ini menampilkan desain yang terkait dengan seni dan kerajinan dengan detail sebagai berikut. Tangan dengan bulan sabit, yaitu menampilkan tangan yang memegang bulan sabit, melambangkan kreativitas, inspirasi, dan keindahan. Bulan sabit sering dikaitkan dengan seni dan imajinasi. Yang selanjutnya yaitu bunga dan daun. Bunga dan daun di sekitar tangan menambahkan sentuhan akan dan menunjukkan kecintaan pada keindahan alam. Ini juga dapat melambangkan pertumbuhan, keseimbangan, dan keharmonisan. Yang selanjutnya adalah bintang. Bintang-bintang kecil di sekitar tangan menunjukkan magis, keajaiban, dan aspirasi. Yang selanjutnya adalah teks estetik craft design, yaitu menunjukkan bahwa aplikasi ini fokus pada desain estetika dan kerajinan. Craft Connect menandakan tujuan aplikasi sebagai platform untuk menghubungkan para pengrajin dan penggemar kerajinan kreatif studio. Menunjukkan bahwa aplikasi ini menyediakan platform bagi para pengrajin untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Secara keseluruhan, logo ini memberikan kesan bahwa aplikasi ini adalah platform yang menghubungkan seni, kerajinan, kreativitas, dan koneksi. Aplikasi ini ditunjukkan untuk para pengrajin, penggemar,
para pengrajin, penggemar seni, dan mereka yang ingin menjelajahi keindahan dalam dunia kerajinan. Untuk selanjutnya adalah tampilan pada aplikasi ini. Yang pertama adalah tampilan registrasi. Registrasi ini adalah langkah pertama yang diperlukan untuk membuat akun di Craft Connect. Proses ini melibatkan pengisian informasi dasar seperti nama, alamat email, dan pembuatan kata sandi. Fungsi utama registrasi adalah untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki akun yang terverifikasi, memungkinkan aplikasi untuk menyimpan preferensi pribadi, riwayat belanja, dan wishlist pengguna. Yang selanjutnya adalah tampilan login pada aplikasi Craft Connect, yaitu seperti ini. Setelah berhasil melakukan registrasi, pengguna harus melakukan login setiap kali ingin mengakses akun mereka di Craft Connect. Fungsi login adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses akun mereka, melindungi data pribadi dan transaksi dari akses tidak sah. Melalui login pengguna ini dapat mengelola informasi pribadi mereka, melihat riwayat pembelian, melacak pesanan, dan berinteraksi dengan penjual atau layanan pelanggan. Yang selanjutnya adalah tampilan home. Pada tampilan ini adalah tampilan utama dari aplikasi Craft Connect. Yang selanjutnya adalah tampilan Craft Items. Pada tampilan Craft Items, yaitu semua produk yang dijual pada aplikasi Craft Connect akan ada di tampilan ini. Yang selanjutnya yaitu adalah tampilan all items. Pada tampilan all items ini yaitu sama dengan tampilan craft item sebelumnya. Namun perbedaannya pada tampilan all items ini terdapat voucher-voucher yang dapat diambil atau digunakan ketika men-check out produk yang akan dibeli. Yang selanjutnya ada tampilan kategori. Di sini seperti yang dijelaskan tadi, solusi utama dari Craft Connect tersendiri memudahkan pembeli untuk men-check out produknya ke keranjangnya. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori paper, yang dimana paper ini paper craft ini menampilkan semua produk yang berbahan dasar dari kertas. Dan di sini juga ada shopping cart. Jika diklik akan bertambah kuantitinya. Juga lalu di sini sebelah paper craft itu ada dekoratif. Dalam tampilan dekoratif ini menyediakan produk-produk untuk hiasan rumah seperti hanging wall, kayak gantungan gitu. Di sini tuh bisa ditampilkan produk-produk lainnya. Selanjutnya ada tampilan keranjang, yang dimana setelah di check out melalui shopping cart, di sini akan tampil seperti ini. Misalnya kita men-check out hanging wall tadi dan akan tampil seperti ini. Ada harganya dan ada sekilas dari detail pesanannya. Kemudian klik pesan. Setelah diklik pesan akan muncul detail pesannya seperti ini. Jumlah barang, total harga. Selanjutnya ketika diklik konfirmasi pesanan akan terkonfirmasi dan secara otomatis akan dibuat. Oke, aplikasinya udah oke belum? Sudah. Bisa sambil dilihatin. Untuk demo selanjutnya kita akan ke demo aplikasinya. Mungkin Boleh. di sini ada yang mau coba.
Sudah diliatin. Sini. Ini mah login. Kembali dulu Satria. Sebentar. Belum memiliki akun, register dulu. Mau beli ikan di sini kalau ada beli ikan tadi kalau mau cek ikan. Misalnya kalau Sudah ada konfirmasi pesanan? Sudah dipencet. Pesanan berhasil dibuat. Selanjutnya konfirmasi pesanan. Kembali. Pesanan sudah terkonfirmasi. Pesanan sudah masuk dan siap dibuat. Oke. Sebelum penutupan ada yang mau bertanya atau Satria sendiri setelah mencoba aplikasinya ada sarannya nggak? Ada masukan nggak? Yuk. Ya. Itunya masih belum bisa dipencet ya pas detailnya gitu, detail barangnya. Ya untuk itu tambahin itu aja sih, soalnya biar tahu gitu apa aja detail barangnya gitu, kelebihannya gitu. Udah gitu aja. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Itu jadi sebentar saya mau nanya dulu ya. Jadi untuk aplikasi itu aplikasinya untuk pembeli langsung ya. Nah, kan tadi terakhir tuh ada konfirmasi pesanan masuk. Itu cara melihatnya gimana? Maksudnya ada pemrosesan lain nggak kayak admin gitu? Belum Ibu. Oh, jadi baru sampai untuk pemesanan aja. Oke. Kemudian data-data yang dimasukkan juga itu semuanya di aplikasinya ya? Nggak pakai database? Belum. Oke. Jadi semuanya masih murni prototipe ya. Jadi rancangan. Oke. Sip. Silakan boleh ditutup. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.